Kali ini kita akan melanjutkan lagi proses pembelajaran untuk menghadapi tes TOEFL ITP. Bagian Structure and Written Expression untuk skill 7 non-close connector. Ya, kita masih dalam pembahasan kata penghubung yang mana di non-close connector dia memiliki dua fungsi. Ya, yang pertama clause ini berperan sebagai objek dari kata kerja. Terus yang kedua berperan sebagai objek dari preposisi, ya sebenarnya sama aja sih, dimana sebuah kalimat yang terdiri dari dua klausa yang dihubungkan dengan satu konektor. Itu jauh beda ya, nggak sama aja. Nah di sini kalau kita perhatiin ya, I don't know why he said such things, yang mana ya klausa dari why he said such thing ini merupakan objek dari kata kerja don't know, ya, yang seperti kita ketahui kalau dalam kalimat bahasa Inggris itu pola kalimatnya subjek, predikat, objek, ya, yang mana itu. Nah terus untuk I am thinking about what he said such thing ini merupakan why he said such thing-nya itu klausa dari preposisi, ya, preposisinya itu about di sini ya, gitu. Nah untuk konektornya itu sedikit sama ya dengan yang ada di bagian verb close connector ya. Ada beberapa yaitu whether sama if. Tapi di sini kita ada penamaan lagi ya. Untuk konektor barunya itu ada what, when, where, why, how, ada that, ada whether dan ada if ya. Gitu. Ini sama aja seperti video sebelumnya yang tadi kita pelajarin soal konektor ya. Oke, mungkin kita bisa jawab dulu ya di contoh soal ini ya. The citizens worry about bla 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 is doing, ya. Nah, kalau kita perhatiin di sini the citizen itu sebagai subjek ya. Kemudian worry ini merupakan kata kerja ya. Gitu, worry kata kerja. Nah, kalau kita perhatiin di sini the citizens-nya akhir katanya itu menggunakan kata s. Ini worry dia nggak pakai es di belakangnya. Karena apa? Karena worry ini merupakan kata kerja yang nggak pakai es karena menunjukkan subjek plural ya. Sudah ada subjek, sudah ada predikat. Kemudian sini ada is doing, ini verba ya, alias predikat. Jadi yang kurang apa dalam contoh soal ini? Yang kurangnya itu ada konektor sama satu subjek ya. Ya udah kita pilih aja pilihan gandanya. Kalau yang cek yang A ini what ini konektor, the government itu subjek ya. Kalau B the government subjek aja ya. Jelas B kita eliminasi. Kalau C cuman konektor, kalau yang D what the government it ya. Ini what-nya konektor, the government-nya subjek, it-nya subjek ya. Jadi kita pilih yang A untuk contoh soal ini karena kita butuh satu konektor dan satu subjek ya. Oke, mungkin kita bisa langsung latihan ya. Nah, di sini nomor 1, 2-nya sudah dikoreksi, mungkin kita bahas dulu. Oke, kita cek nomor 1. It is unfortunate that the meal is not ready yet. Kalau kita cek di sini, it itu dia sebagai subjek, is sebagai verba, ya, predikat. Kemudian di sini that dia sebagai konektor. Kemudian di sini the meal dia sebagai subjek, ya, subjek tunggal karena nggak pakai s di belakangnya ya. Kemudian is sebagai predikat, artinya nomor 1 ini sudah ada dua subjek, dua predikat, dan satu konektor. Jadi nomor 1 itu korek. Kemudian nomor 2 di sini she told me ya when should pick up the children. Ya, kita cek di sini she itu sebagai subjek, told ini merupakan kata kerja bentuk kedua ya. Be ini dia sebagai objek ya. Kemudian when ini sebagai konektor. Tapi setelah when nggak ada subjek, langsung ketemu dengan should pick up. Yang mana should pick up ini merupakan bentuk modal. Modal juga dianggap sebagai predikat ya. Karena kekurangan satu subjek, jadi nomor 2 itu incorrect ya. Gitu. Nah, di sini masih tetap sama ya triknya. Kita cukup memilah yang mana subjek, yang mana predikat, yang mana konektor ya. Nggak perlu diterjemahin secara keseluruhan kalimatnya ya. Oke, bisa di-pause dulu videonya. Oke, kita bahas ya untuk nomor 3 sampai nomor 10. Di sini nomor 3-nya, the instructor explain where was the computer lab located ya. Nah, kalau kita cek di sini the instructor itu dia merupakan subjek tunggal karena nggak pakai s di belakangnya. Explain ini merupakan kata kerja bentuk kedua. Where di sini sebagai konektor, tapi setelah where nggak ada subjeknya, langsung ketemu dengan was, yang mana was ini merupakan
predikat alias kata kerja ya. The computer lab located ini dia objek ya. Jadi nomor 3 itu incorrect karena apa? Karena kekurangan subjek ya. Kemudian nomor 4, we could not believe what he did to us. Sini we ini sebagai subjek, could not ini sebagai modal alias kata kerja juga ya. Gitu. Kemudian what ini dia sebagai konektor. He sebagai subjek. Kemudian did ini merupakan kata kerja bentuk kedua ya. Jadi nomor 4 sudah ada 2 subjek, 2 kata kerja dan 1 konektor. Nomor 4 korek. Kemudian nomor 5. Nomor 5, do you want to know if it's going to rain tomorrow? Ya. Oke. Nah, di sini kalau kita perhatiin ya, di sini merupakan pola question tag ya. Kalau pola question tag itu pola kalimat yang berbalik ya, yang mana subjeknya biasanya di depan, tapi karena pola question tag alias pola kalimat bertanya, jadinya predikat yang di depan, subjeknya di belakang ya. Nah, kalau ini nggak masalah ya. Nah, do ini predikat, you ini subjek ya. Kemudian to know ini to infinitive, dia bukan kata kerja ya, gitu. Terus di sini ada if. If ini dia sebagai konektor ya. It ini sebagai subjek. Going ini gerund ya. Gerund itu harus dipakein to be ya. To be-nya itu bisa is, bisa was, bisa are ya. Gitu. Nah, jadi nomor 5 incorrect karena ngapa? Karena sudah ada 2 subjek, sudah ada 1 konektor, tapi kekurangan 1 kata kerjanya yang di bagian going ini ya. Jadi nomor 5 itu incorrect. Kalau to rain ini bukan kata kerja, tapi dia to infinitive. Kemudian untuk nomor 6 di sini ya. Nomor 6 itu we never know whether we will get paid or not ya. Nah, kalau kita perhatiin di sini we ini sebagai subjek, kemudian never ini dia adverb ya, nggak ada masalah sebenarnya. No ini dia sebagai kata kerja ya. Nah, no-nya ini nggak pakai s karena kenapa? Karena we ini dia jamak. Jadi no ini merujuk ke subjek jamak. Kalau pakai s berarti dia merujuk ke subjek tunggal ya. Whether ini sebagai konektor ya. We ini sebagai subjek, will get ini dia merupakan modal ya. Jadi will itu harus diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Paid di sini dia sebagai ada get paid ini masih dalam satu grup ya. Jadi get paid ini masih dalam satu kosakata ya, gitu. Oke, nomor 6 itu korek ya, sudah ada 2 subjek, 2 kata kerja dan 1 konektor. Kemudian nomor 7, this evening you can decide what do you want to do ya. Oke, kalau kita cek di sini this evening dia sebagai subjek, tapi you juga sebagai subjek ya. Can decide ya. Nah, can decide ini dia sebagai modal ya, decide ini juga bentuk kata kerja bentuk utamanya decide juga ya. What ini sebagai konektor, do you want to do ya. Do you want to do ini merupakan kalimat perintah ya, gitu. Atau kalimat tanya juga nih, question tag masih ya, ini nggak masalah karena kalau bentuk question tag itu predikatnya selalu di depan subjek ya, ini masalah. Do ini dia predikat ya, you ini sebagai subjek. Tapi kalau kita perhatiin di bagian this evening you ini ya, terdapat 2 subjek ya. Jadi untuk nomor 7 ini kelebihan subjek ya, 3 subjek, 2 predikat, 1 konektor. Jadi nomor 7 itu incorrect ya. Gitu. Harusnya on this evening gitu ya. Jadi ditambahin on. Jadinya this evening jadi objek preposisi ya. Jadi you-nya saja jadi subjek. Kemudian nomor 8. Nomor 8, the manager explain how want to work done ya. The manager sebagai subjek ya, explain ini kata kerja bentuk kedua, bentuk past, kemudian how dia sebagai konektor ya. Tapi setelah how itu dia nggak diikuti dengan subjek. Want ini merupakan kata kerja. Jadi nomor 8 ini ada 2 predikat, 1 konektor, 1 subjek. Kekurangan subjek ya, 1 subjek. Jadi nomor 8 itu incorrect. Kemudian nomor 9 ya, the map show where the party will be held ya. The map sebagai subjek, show ini sebagai verb ya, where sebagai konektor ya, the party sebagai subjek, will be held ini modal nuansa pasif ya. Jadi nomor 9 sudah ada 2 subjek, 2 predikat dan 1 konektor. Nomor 9 korek. Kemudian nomor 10 sekarang ya. Nomor 10, can you tell me why was the mail not delivered today? Nah, di sini merupakan question tag ya, alias kalimat tanya. Jadi nggak masalah
pola subjek predikatnya itu kebalik ya. Jadinya yang tadi awalnya subjek predikat jadinya predikat subjek, itu nggak masalah ya. Can sebagai predikat ya, you ini sebagai subjek ya. Kemudian me ini sebagai objek ya, bukan subjek di sini me-nya ya. Kemudian Y ini sebagai konektor ya, tapi setelah Y itu nggak ada subjeknya, langsung ketemu dengan was-nya ya. Jadi untuk 010 itu incorrect, karena apa? Kekurangan subjek ya. Sekian untuk bagian non-close connector.